seperti tadi dari awal bahwa kita akan bahas surat Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa? Karena surat ini menyebut spesifik usia 40 tahun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, qala, dia berkata, qala di sini dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, kembali saya ringkaskan dari tafsir Jalalain. Ayat ini sebetulnya diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu beliau berusia 40 tahun. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasul itu diutus 40 tahun, Sayyidina Abu Bakar itu umurnya waktu itu 38 tahun. Nah, ketika 40 tahun, berarti kan udah masuk Islam beliau. Gitu. Nah, jadi dalam tafsir itu dikatakan bahwa beliau beriman, telah beriman kepada Nabi. Kemudian beriman pula lah kedua orang tuanya. Kan berdoa ya. Ini doanya waktu 40 tahun itu Abu Bakar. Kemudian menyusullah Abdurrahman, anak beliau. Kemudian cucunya Atiq. Jadi Abu Bakar itu memerdekakan 9 orang hamba sahaya, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah hamba sahaya yang beriman. Maka Allah berikan kebaikan dengan membuat semua anak cucunya beriman. Jadi doa ini dari redaksinya menunjukkan kepada kita bagaimana kedewasaan Sayyidina Abu Bakar itu mencapai puncak. Begitu. Rasul sebagai orang yang sangat dicintainya, sudah kita tahu bahwa di usia 40 beliau diutus. Begitu kan? Dan sahabat yang paling dekat kepada beliau yaitu Abu Bakar begitu juga mempunyai kematangan yang luar biasa, sehingga redaksi doanya itu luar biasa. Begitu kan? Nah, redaksi doa ini juga mirip dengan redaksi doa di Quran surat An-Naml. Beda ujungnya aja. Ujungnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin. Itu doanya Nabi Sulaiman. Kalau di sini wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini redaksinya. Jadi apa aja di dalam doa ini yang dipandu oleh Allah mengenai usia 40 tahun itu? Pertama, hidayah, memohon hidayah. Rabbi auzi'ni. Itu adalah bentuk permohonan hidayah kepada Allah. Ya, minta petunjuk kepada Allah. Tunjukilah aku. Agar apa? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Artinya kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Gitu kan? Jadi bersyukur. Nah, kemudian berdoa untuk diri dan kebaikan keluarga. Wa an amali salihan. Kemudian beramal soleh untuk mencari ridha Allah. Panduannya. Jadi harus kita pertama memohon
hendaknya kita memohon petunjuk kepada Allah. Kedua, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Kemudian berdoa untuk kebaikan diri dan keluarga. Kemudian beramal soleh untuk mencari ridha Allah. An amila salihan tardahu. Kemudian ini tubtu ilaika, bertobat. Kemudian ini minal muslimin, berserah diri kepada Allah, menjadi muslim. Inilah panduan usia di 40 tahun. Kenapa penting? Kita akan bahas satu-satu mudah-mudahan. Kemarin itu ada yang request tentang doa ya. Nah, ini salah satunya. Saya bilang insya Allah kita bahas sekalian tentang doa gitu kan. Karena memang usia 40 tahun ya doanya ini begitu. Jadi kita bahas bahwa memohon petunjuk sesuai dengan asas penciptaan kita. Setelah kita tahu bahwa tujuan penciptaan kita itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di surat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2, dialah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi ujian bagi kita agar kita itu ahsanu amala, ya, paling baik amal, beramal soleh. Nah, juga inilah yang diperintahkan Allah kepada kita, yang kita baca tiap hari dalam sholat, diulang-ulang terus, itu kan 17 kali dalam satu hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan kita sadar bahwa kita itu selalu memohon petunjuk kepada Allah agar apa? Gitu kan? Agar Allah tunjuki kita pada jalan yang lurus. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu surat Al-Fatihah. Ini memohon petunjuk ini sangat penting sebab hidayah adalah rezeki atau harta kita yang paling berharga. Tidak ada lagi harta yang paling berharga selain keimanan dan keislaman kita. Gitu. Itulah hal yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Gitu. Karena sangat penting. Gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Jadi barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah Islam dan dia berhak atas surga selama tidak batal syahadatnya itu. Nah, kita alhamdulillah insya Allah orang Islam semua sudah Islam. Tinggal kita jaga dan selalu meminta petunjuk kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus di dalam tetap di dalam koridor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kedua, mensyukuri nikmat Allah. Gitu kan? Dalam surat Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Gitu kan? Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita. Bentuk peribadahan. Karena apa? Karena itu kewajiban kita. Gitu kan? Sebagaimana halnya kita manusia, kalau kita dikasih sesuatu kan kita berterima kasih. Nah, Allah sudah memberi kita hidup, memberi kita hidayah, memberi kita segala macam nikmat, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan. Sesungguhnya la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur la azidannakum, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kalian mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka pasti azabku sangat berat. Jadi
Bersyukur itu perintah Allah. Sewajarnya lah kita memang bersyukur kepada Allah. Dan Allah ancam, barang siapa yang tidak mau bersyukur, dengan azab yang sangat berat. Nah, ini jangan lupa bahwa iman dan Islam itulah nikmat yang terbesar. Kita sudah mohon kepada Allah untuk diberi hidayah, dan Allah sudah beri kita hidayah, dan kita memohon agar tetap di dalam hidayah itu. Dan kita mensyukuri dengan hidayah. Begitu. Kemudian, panduan selanjutnya adalah berdoa untuk kebaikan diri dan keluarga. Nah, jadi dari Imam Atta, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dia berkata, ketika Abu Bakar berusia 40 tahun, dia sering berdoa dengan doa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf 15. Imam Ar-Razi juga menuturkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika memasuki usia 40 tahun selalu berdoa dengan ayat ini, yang tadi ya, Fabi auzi'ni an asykura itu. Nah, yang paling penting lagi adalah berdoa itu apa? Berdoa seperti tadi, memohon hidayah, ketetapan iman, kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi jangan doa apa tidak boleh kita meminta dunia, boleh. Tapi harus minta akhirat. Kenapa harus? Karena itulah tempat kita kembali. Gitu kan? Nah, kalau nggak minta dunia gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau kita perlu minta dunia, tapi kita wajib meminta akhirat. Saya bilang wajib. Kenapa? Ya karena tempat kita akan kembali di akhirat. Begitu. Dan itulah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 252 ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian insya Allah. Begitu. Jadi, nah, kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, yaitu yang 6 poin itu ya. Kita berapa poin tadi saya lupa. Sekarang poin berikutnya adalah mencari ridha Allah dengan beramal saleh. Nah, kenapa? Satu, umur kita terbatas. Harta kita terbatas, kekuatan tenaga kita terbatas. Jadi gimana? Maka kita harus mempunyai skala prioritas dalam beramal. Carilah amal-amal yang ringan, tapi berat pahalanya. Contohnya, kalau mungkin nanti bisa dilihat ya teman-teman, saya sengaja nggak akan terlalu panjang, takutnya habis waktunya. Contohnya ada kalimat syahadat. Itu salah, saya nulisnya isyahadat. Syahadat maksudnya. Kalimat syahadat atau kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Seperti dalam hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu ada kartu. Jadi orang riwayatnya seperti itu. Ketika di akhirat nanti ditimbang amal kebaikannya. Itu kan amal keburukannya dan amal kebaikannya. Pertama amal keburukannya dulu. Waduh. Banyak sekali. Kemudian amal kebaikannya. Nah, udah 90, bentuknya seperti kartu-kartu. 99 masih nggak berat. Maksudnya masih beratan amal buruknya, masih berat amal buruknya. Ya udah. Orang ini udah mulai berputus asa. Wah, tinggal sisa satu kartu. Sisa satu kartu, orang ini udah tidak ada harapan, sehingga begitu kartu itu ditimbangkan, ternyata amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya. Waktu ditanya, apa kartu itu? Ternyata isinya adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jadi makanya disebut kartu bukan kartu ajaib ya, tapi ya bipokoh. Itu jadi kalimat ini saking pentingnya dan beratnya, dia bisa mengungguli amal-amal buruk. Gitu. Jadi kita kadang-kadang melakukan amal-amal yang berat-berat, tapi ternyata pahalanya bisa jadi lebih ringan dari amal yang kita anggap ringan, padahal pahalanya berat. Contohnya apa? Ya ini kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kan kita tahu di dalam surat di surat 19 di surat 8. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu ya. Ketahui bahwa la ilaha illallah itu adalah suatu kalimat yang sangat berat. Gitu kan? La ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga. Kita semua tahu kita mau masuk surga, tapi kalau nggak punya kuncinya gimana? Gitu istilahnya gitu kan. Ya, kunci surga itu la ilaha illallah. Makanya kalimat syahadah gitu kan, thayyibah itu sangat luar biasa. Dikir dengan kalimat thayyibah itu sangat luar biasa. Makanya ada beberapa tariqah itu kan tasawuf yang
mengkhususkan dzikir dengan kalimat thayyibah. Tapi kalimat thayyibah yang dzikir yang diucapkan dengan keyakinan, dengan pemahaman, dan dengan mengesahkan Allah, itulah yang menjadi insya Allah timbangan kita di hari kiamat nanti. Kan? Kemudian sesuaikan amal itu dengan karakter masing-masing. Contohnya apa? Kalau anak, ya perbanyaklah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ya itulah orang tua itulah pintu tengah surga kita sebagai anak kepada orang tua. Makanya beruntunglah bagi kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, gitu kan, berbakti, gitu kan. Apalagi anak laki-laki terhadap ibu, itu sangat sekali besar pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana cerita tentang Wais bin Qarni ya, yang menggendong ibunya, gitu kan, untuk naik haji. Atau misalnya kalau kita sebagai seorang istri, nah pintu surga kita tuh di mana? Ya bakti pada suami, begitu. Begitu pula dengan yang lain-lainnya. Nah, bisa jadi pintu surga itu adalah ada pada amal-amal kita yang tersembunyi, gitu kan. Nah, jadi sesuaikan dengan karakter masing-masing, gitu. Tuh, kemudian yang paling penting lagi adalah investasikan hidup kita ini untuk jariah di akhirat kelak. Ya, nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari jalan Abu Hurairah, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu dari apa? Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dari ilmu yang bermanfaat, bermanfaat baginya, dimanfaatkan olehnya, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Begitu. Jadi investasikanlah hidup kita di anak-anak kita. Makanya ada kaul bahwa panjang umur itu bukan berarti panjang umurnya saja. Misalnya para ulama dulu panjang umurnya kenapa? Karena panjang amalnya. Anak-anaknya soleh, muridnya banyak, mengamalkan ilmu dari mereka. Gitu. Dan sampailah ilmu itu kepada kita dari para sahabat, dari para tabiin, dari para tabiin, dari para ulama, termasuk guru-guru kita. Gitu. Makanya kita doakan para alim ulama, guru-guru kita itu agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan keberkahan dengan ilmu mereka. Amin. Itu kan. Jadi kita sering lupa anak itu dianggap sebagai beban bagi kita. Apalagi zaman pandemi ini ya, anak di rumah. Jadi saya melihat fenomena bahwa ada orang-orang yang nggak tahan bersama anak di rumah. Naudzubillah. Padahal apa? Padahal inilah zaman yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa mendidik anak-anak kita. Kan udah disekolahin. Iya, sekolah itu hanya sarana karena ketidakmampuan kita mendidik mereka. Tapi beban atau kewajiban pendidikan itu tetap melekat pada kita sebagai orang tuanya. Gitu. Jadi beruntunglah kita yang ada anak di rumah dan kita menikmati kebersamaan kita dengan mereka dan mampu mengajari mereka dengan hal-hal yang baik. Gitu. Kenapa? Karena anak ini adalah investasi kita yang paling mahal setelah investasi syahadah kita. Gitu. Kenapa? Karena mereka lah yang akan melanjutkan melanjutkan amal saleh, begitu. Yang kita titi bersama mereka. Apa? Pengajaran kita terhadap mereka. Begitu. Sehingga kita harapkan doa-doa mereka mengalir kepada kita ketika kita tiada kelak. Gitu. Siapa yang tidak rindu ketika kita sendirian di dalam kubur? Kemudian ada doa-doa yang mengalir kepada kita. Begitu kan. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Dan anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh bagi kita. Amin Allahumma. Kemudian khairun nas mutala umuruhu wa hasuna amruhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan paling banyak amalnya, paling baik amalnya. Gitu ya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, itu bertobat. Di ini tubtu ilaika, dalam ayat itu kan, sungguh aku bertobat kepadamu. Tobat itu kembali kepada Allah. Kan?
Tapi jangan lupa, tobat itu adalah kewajiban kita. Bersalah nggak bersalah, punya dosa nggak punya dosa, pastilah kita punya dosa secara umum. Yang tidak punya dosa itu siapa? Kanjeng Rasul, karena maksum beliau, para Rasul. Ya. Nabi Muhammad itu maksum. Para sahabat nggak maksum. Makanya Syiah itu kenapa dia ahli bid'ah? Karena dia itu menganggap imam-imam mereka maksum. Naudzubillah. Padahal yang maksum itu hanya Rasulullah. Sahabat pun tidak maksum. Begitu. Para ulama nggak ada yang maksum. Gitu kan. Nah, jadi manusia ya tempat salah dan dosa. Gitu. Makanya kita harus kembali, harus bertobat. Dan tobat adalah ibadah yang dicintai Allah. Ya, adalah kewajiban kita. Kewajiban dari Allah. Sebagaimana umumnya surat dalam misalnya At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Atau di ayat yang lain, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi taubat itu suruhan kepada kita, kewajiban dari Allah, perintah Allah kepada kita. Jadi makanya kita harus bertobat. Nah, di ayat yang lain juga sama. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jadi istighfar. Istighfar itu bentuk tobat. Ya. Tobat itu secara bahasa kembali kepada Allah. Orang sebagai hamba yang lemah, hamba yang bersalah, hamba yang banyak dosa, sebaiknya hamba yang tersesat jalan, sebaiknya kembali kepada Allah. Itulah tobat. Dan memohon ampunan kepadanya, itulah istighfar. Begitu. Ya. Kemudian tobat juga adalah ibadah yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian banyaklah baca istighfar. Ya, pagi, petang, baca istighfar. Itu salah satu amal ringan yang berat pahalanya adalah, misalnya ya tadi saya lupa bahas itu. Ya ini, membaca doa zikir pagi petang. Kemudian menjawab azan. Itu luar biasa. Berdoa setelah azan. Kemudian hal-hal yang menurut kita remeh ya, misalnya apa? Memberi makan orang soleh, gitu. Itu luar biasa besar pahalanya, gitu ya. Nah ini adalah salah satu bentuk tobat, misalnya apa? Istighfar. Sunnahnya adalah membaca istighfar 100 kali, minimal sehari, pagi atau petang. Misalnya di pagar petangnya Syekh Said Al-Akhtar itu bacalah dikir istighfar itu 100 kali, sore atau pagi hari, gitu kan. Nah ini adalah lafaz, mungkin sudah hafal semua ya. Ini Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Allah, Engkau Rabbku, tiada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku setia dengan perjanjianku padamu, semampuku. Aku berlindung padamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Para ulama kita sudah mengkategorikan tuh syarat-syarat tobat itu apa. Pertama, ikhlas. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Jangan pernah ingin mengulanginya kembali. Kan? Makanya ada istilah tobat sambal. Habis tobat, dosa lagi. Nanti tobat lagi, dosa lagi. Ya, memang harus tobat lagi kalau berdosa lagi. Tapi jangan mau melakukan dosa terus-menerus. Gitu kan? Biar diterima tobatnya.
Kemudian tidak terus-menerus dalam berbuat dosa atau dalam suatu lingkungan yang berbuat dosa, mengiringi dengan amal soleh. Kalau kita berbuat dosa, bertobat segera meminta ampun kepada Allah, ini adalah amal soleh. Sebab amal soleh itu menjauhkan kita dari perbuatan buruk, dosa. Kemudian kita juga harus punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa. Kemudian lakukanlah tobat itu sebelum pintunya ditutup. Karena ada batas waktunya tobat itu. Kapan? Yaitu sebelum datangnya ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itulah pintu tobat masih terbuka lebar. Gitu kan. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Gitu. Jadi jangan berputus asa, bertobatlah sebelum pintu tobat itu ditutup. Nah, yang terakhir adalah di akhir doa itu adalah penegasan pernyataan menjadi muslim. Inatubtu ilaika wa ini minal muslimin. Maksudnya apa? Ya ini penegasan pernyataan menjadi muslim. Jadi kenapa? Syaratnya gimana? Ya jagalah rukun-rukun Islam itu. Gitu. Rukun Islam yang mana? Ya syahadatnya, salatnya, zakatnya, puasanya. Kemudian hajilah kalau mampu. Haji, syarat haji mampu makin berat sekarang. Orang yang kaya pun belum tentu mampu haji. Kan musim corona ini nggak ada pesawatnya, harus pakai apa itu vaksin yang terregister di WHO dan lain-lain gitu kan. Tapi itu kan ada syaratnya. Tapi yang rukun yang lain yang paling kokoh adalah syahadat. Jangan pernah lepas dari syahadat. Kemudian sholat wajib, zakat kalau harta kita sudah mencapai nisab, kemudian puasa Ramadan yang kita sedang lakukan sekarang itu harus dijaga rukun-rukun Islam. Nah, sebagaimana perintah Allah pada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarikalahu wa bidzalika umirtu ana walul muslimin. Tiada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri menjadi muslim. Jadi muslim itu bukan umat Nabi Muhammad saja. Kan semua orang yang mengikuti Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam, mereka muslim. Para Rasul semua muslim. Begitu kan? Jadi Yahudi dan Nasrani ketika mereka mengikuti Nabi Isa dan Nabi Musa atau Nabi Israel, mereka muslim. Begitu kan? Karena mereka muslim. Makanya di dalam Quran polemik, siapakah Nabi Ibrahim itu? Mereka ya, dia Yahudi, dia Nasrani. Begitulah orang ahli kitab itu berdebat. Kata Allah, Ibrahim itu muslim. Dan mereka, dari sisi sejarah aja Nabi Ibrahim ada sebelum Yahudi dan Nasrani kan gitu. Seperti itu. Jadi menjadi muslim itu sangat penting. Dan ini kita tegaskan lagi. Dan doa di dalam surat Al-Ahqaf ini luar biasa gitu kan. Nah, pernyataan muslim itu tentu harus kita landasi dengan rukun iman. Jadi rukun Islam yang kita jaga itu landasilah dengan rukun iman yang 6 itu. Begitu kan. Kemudian jangan lupa juga kita bertawakal kepada Allah. Selalu menyerahkan diri kita tuh dengan landasannya tawakal. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa meraih derajat ihsan dan takwa. Karena manusia itu derajatnya yang muslim itu minimal requirement. Habis itu naik tingkatannya di mukmin. Habis itu di ihsan, gitu kan? Di dalam ini adalah itu derajat kita beribadah kepada Allah. Nah, bungkusnya itu takwa. Nilainya itu takwa. Itulah ganjarannya apa bagi orang yang bertakwa itu? Ya surga. Biarpun surga itu didapat bukan karena amal kita, tapi tetap saja itu berharga. Begitu kan? Maksudnya sangat berharga karena menentukan di mana posisi kita di hadapan Allah. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah atas rahmat Allah. Kalau surga itu masuk karena amal kita, ya amal kita cuma segini-segininya, begitu kan? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun di dunia, ya amalnya sedikit. Gitu kan? Seperti itu. Jadi karena Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah kita masuk surga. Kemudian posisi kita itu karena ketakwaan kita, derajat takwanya paling tinggi, ya dia paling tinggi masuk surganya. Begitu. Takwanya paling rendah, dia paling rendah masuk surganya. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini dari Imam Hasan Al-Banna ya.
Jadi Muslim itu selayaknya seperti ini, saling akidah, bersih akidahnya, benar ibadahnya, sahih ibadah, batinul khuluq, kokoh akhlaknya, qawil jism, kuat jisimnya, ya kan? Intelektual dalam berpikir, kemudian kuat menawan nafsu, sungguh-sungguh menjawab waktu, teratur dalam semua masalah, manajemennya bagus, dan mampu berusaha sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini penjelasan ulama kalau ini. Tapi intinya menjadi Muslim itu sesederhana, dalam tanda petik ya, saya bilang sesederhana tidak rukun Islam, gitu. Menjaga itu, begitu. Gitu. Makanya kenapa Khawariji itu dijadikan ahli bid'ah? Karena urusan yang besar, mengeluarkan orang Islam atau menjadi di luar Islam, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, gitu. Itu suatu dosa yang besar, gitu. Dan kalau tidak hati-hati bisa berbalik kepada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang sudah mengatakan, mengucapkan dan mengimani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena dia berdosa besar, jadi kafir? Kan tidak mungkin, begitu. Sebab saking beratnya kalimat la ilaha illallah itu seperti itu. Nah, itu saya pikir itu saja pembahasan dari saya, beberapa poin tentang pentingnya 40 tahun dari perspektif Al-Quran, pedoman kita. Saya tutup dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.